Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan dari hasil diskusi kami mengenai teori penawaran. Kami yang beranggotakan 1. Setiorinisi dengan NIM 205221254. Yang kedua, Rosadina Nur Cahya dengan NIM 205221255. Yang ketiga, Ingat Apriani dengan NIM 205221256. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dan konsep teori penawaran. Penawaran Islam. Penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dalam kondisi tertentu. Dalam penawaran Islam pun ada hal yang membedakannya dengan penawaran hedonis, bahwa barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan dirinci spesifikasinya. Bagaimana keadaan barang tersebut, apa kelebihan dan kekurangan barang tersebut. Adapun Rasulullah dalam melakukan penawaran selalu merinci tentang spesifikasi barang dagangannya, sampai-sampai harga belinya pun disebutkan dan menawarkan dengan harga berapa barang tersebut dibeli dan yang akan diperoleh olehnya. Secara umum tidak banyak perbedaan antara teori permintaan konvensional dengan Islami. Sejauh hal itu dikaitkan dengan variabel atau faktor yang turut berpengaruh terhadap kondisi penawaran. Bahkan bentuk kurva secara umum pada hakikatnya sama. Konsep penawaran. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa adanya pengaruh penawaran terhadap penentu harga. Jika penawaran mengalami kenaikan, maka harga juga akan naik. Begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun percaya bahwa akibat dari rendahnya harga akan merugikan pedagang, sehingga mereka keluar dari pasar. Sedangkan akibat dari tingginya harga akan menyusahkan konsumen, terutama kaum miskin yang menjadi mayoritas dalam sebuah populasi. Berbagai faktor yang mempengaruhi produsen dalam menawarkan produknya pada suatu pasar diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Yang kedua yaitu harga barang-barang lain. Yang ketiga biaya produksi. Yang keempat tujuan produksi dari perusahaan. Dan yang terakhir yaitu teknologi yang digunakan. Teori penawaran. Teori yang menerangkan hubungan antar permintaan terhadap harga adalah merupakan pernyataan positif yang disebut teori penawaran, atau penggunaan kata teori penawaran hanya untuk membedakannya dengan hukum penawaran. Yang kedua yaitu mengenai perbandingan dalam konteks mikroekonomi. Menurut Winardi, penawaran adalah jumlah produk tertentu yang para penjual bersedia untuk menjualnya pada pasar tertentu pada saat tertentu. Faktor yang mempengaruhi penjual dalam menentukan tingkat harga. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri dan harga barang lain atau substitusi. Yang kedua yaitu biaya produksi. Yang ketiga tingkat teknologi yang digunakan. Yang keempat, jumlah penjual. Yang kelima, kondisi alam. Dan yang terakhir yaitu ekspektasi. Menurut Ahmad, penawaran dibedakan atas yang pertama, penawaran individu adalah penawaran dari penjual perseorangan akan satu barang di pasar. Yang kedua yaitu penawaran pasar atau kolektif adalah penawaran dari semua penjual yang ada di pasar akan suatu barang. Perbedaan ekonomi konvensional dengan ekonomi mikro Islam. Yang pertama yaitu rasionalitas dalam ekonomi konvensional, yaitu tindakan individu dianggap rasional jika bertumpu pada diri sendiri. Ekonomi konvensional mengabaikan moral dan etika dan hanya mementingkan urusan dunia tanpa memikirkan akibat di akhirat nanti. Sedangkan dalam ekonomi Islam dianggap rasional apabila
konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang mempunyai tujuan menciptakan keseimbangan antar masyarakat. Yang kedua yaitu tujuan. Dalam ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk mencapai falah di dunia dan akhirat, sedangkan konvensional semata-mata hanya urusan duniawi. Yang ketiga yaitu dalam Islam lebih mengedepankan kebutuhan daripada keinginan. Karena kebutuhan lebih bisa diukur daripada keinginan, sehingga bisa membawa maslahah dan mengurangi mudarat. Yang keempat yaitu orientasi dari keseimbangan konsumen dan produsen. Dalam ekonomi konvensional hanya untuk mencari keuntungan semata, diarahkan bagaimana mendapat keuntungan yang banyak tanpa mempedulikan cara yang digunakan benar atau salah, merugikan orang lain atau tidak. Berbeda dengan ekonomi Islam yang dalam aktivitas ekonomi tidak hanya memikirkan keuntungan saja, tetapi juga kemaslahatan dan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam. Yang ketiga yaitu mengenai konteks pasar. Pasar yang selama ini berkembang, khususnya di Indonesia, hanya tertuju pada upaya pemaksimalan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya semata dan cenderung terfokus pada kepentingan sepihak. Sistem tersebut nampaknya kurang tepat dengan sistem ekonomi syariah yang menekankan konsep manfaat yang lebih luas pada kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya mekanisme pasar, dan pada setiap kegiatan ekonomi itu mengacu pada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan. Realisasi dari konsep syariah itu memiliki 3 ciri yang mendasar, yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang, dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Ketiga prinsip tersebut berorientasi pada terciptanya sistem ekonomi yang seimbang, yaitu keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah yang menjadi hal mendasar dalam kegiatan pasar. Dalam hal mekanisme pasar, dalam konsep Islam akan tercermin prinsip syariah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 perspektif, yaitu makro dan mikro. Nilai syariah dalam perspektif mikro menekankan aspek kompetensi atau profesionalisme dan sikap amanah. Sedangkan dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberi manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. Oleh karena itu, dapat dilihat secara jelas manfaat sistem perekonomian Islam dalam pasar yang ditujukan tidak hanya kepada warga masyarakat Islam, melainkan kepada seluruh umat manusia. Harga dan persaingan sempurna pada pasar Islami. Menurut Abu Yusuf, masyarakat luas memahami bahwa harga suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawarannya saja. Dengan kata lain, bila hanya tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal. Sebaliknya, jika tersedia banyak barang, maka harga akan turun. Mengenai hal ini, Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj mengatakan tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsip tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal bukan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.